Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan Boboto, kita sudah ada di lapangan pendamping Persib Bandung dan besok adalah perdana latihan gitu. Jadi hari ini adalah libur terakhir gitu ya, pasca laga menghadapi Bangkok United, Kang Devi. Minus pemain timnas ya? Timnas, betul. Jadi kita doakan untuk pemain timnas mah fokus saja di timnas dulu, bawa kita ke Piala Dunia ya, Kang Devi ya. Oke, jadi ini suasana berbeda ya. Nah, betul. Jadi bisa dilihat kamarannya pemainannya. Ini harusnya ada yang latihan. Ini lapangan pendamping ya, karena ya. Pendamping. Stadion betul. GBLA, stadion ya. kebanggaan kita. Nah, itu dia. Jadi kenapa kita memutuskan ke sini? Karena kemarin banyak yang nanya, Kang Devi. Mau ujuk-ujuk ya, mau gitu ya. Ujuk-ujuk. Mau ujuk-ujuk ya. Jadi ada beberapa hal yang memang terlihat kurang menyenangkan gitu ya. Padahal ini sekelas Persib yang katanya finansialnya bagus gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak diperhatikan katanya. Apa saja kira-kira, Kang Devi? Nah, lihat sekeliling secara visual memang agak mengganggu. Itu dia. Pandangan mata ya. Pandangan mata ya. Ada banner-banner di belakang, bannernya udah copot-copot gitu ya. Kita putar apalagi dulu ya. Di belakang kita. Oke, kita coba lihat sekeliling. Nah, ini dia. Waduh, Kang Ron. Ini dia ya. Iya. Coba di-spill dulu, Kang Ron, apa itu tuh? Ya, udah sobek-sobek segala macam gitu ya. Nah, ini teman-teman setelah kita bertanya gitu ya. Jadi memang bukan kewajiban manajemen juga ternyata yang memang membenarkan ini gitu ya. Masa sih nggak punya Syakimah gitunya. Gitu. Jadi untuk PT PBB atau Persib Bandung Bermartabat itu hanya menyewa stadion saja, Kang Devi. Stadionnya aja. Stadion saja. Berarti outdoor area sekelilingnya itu tanggung jawab siapa? Itu masuk ke Dispora Kota Bandung. Betul. Nah, jadi Dispora sendiri mungkin belum ada budget gitu ya, budget, masih nyari-nyari gitu ya. Jadi teman-teman kalau parkir di area Stadion GBLA itu masuknya ke Dispora, bukan masuk ke PT PBB. Jadi PT PBB itu hanya pemasukan tiketing saja, kita nonton, nah itu masuknya ke sana gitu. Jadi ya di sini beda pemasukannya gitu, teman-teman. Jadi itu Abdul ya. Paledinya. Siap. Nuhun, Mbak. Nuhun. Jadi kurang Abdul ya. Ini intermezzo lah. Ya, intermezzo. Kurang Abdul berarti ya kalau ada dua kepengurusan seperti itu ya. Jadi sinkronisasinya seperti apa ya jadinya? Ya, jadi kalau untuk menurut kita pribadi gitu ya. Jadi kalau memang PT PBB itu kan pemerintah atau Pemkot Bandung itu menyerahkan kepengurusan 30 tahun itu kan ada deal-dealan gitu ya, deal-dealan. Ada term condition atau ada apa? Klausal-klausal lah ya. Ya, betul. Jadi memang tidak sepenuhnya dilimpahkan ke PT PBB. Jadi harus ada sebagian yang masuk pendapatan daerah juga begitu. Jadi, salah satunya pengurusan area parkir outdoor. Betul, area outdoor dan ini lapangan pendamping ini. Jadi lapangan pendamping ini memang masuknya masih nyewa gitu, PT PBB nyewa ke Dispora, teman-teman. Jadi bukan milik PT PBB. Nah, makanya PT PBB ingin membangun Kampung Persib. Pernah dengar nggak, Kang Devi? Persib. Kampung Persib. Saya baru dengar malah. Ya, jadi Kampung Persib. Nah, jadi nanti saya yang kurang update atau memang beritanya yang turun pernah muncul dan turun, Pak? Itu dia, makanya kita ganti background lagi nih kayaknya. Background yang ininya agak kurang sedap, Bobotoh. Nah, jadi kurang. Nah, ini kan agak lebih indah lah ya. Nah, ini lebih indah ya. Jadi kalau Kampung Persib itu sebetulnya kan akan dibangun di belakang sini, Kang Devi, memanfaatkan lahan yang ada di sekitaran lapangan pendamping. Masih berdampingan dengan ini ya, masih satu area lah maksudnya. Masih satu area. Tidak terputus dengan pemukiman penduduk. Betul, masih di dalam gerbang GBLA gitu. Masih dalam gerbang GBLA. Di belakangan sini. Nah, ini masalahnya kan kemarin pernah dengar mungkin ada investor yang akan masuk ke Persib Bandung. Apa itu? Emirates itu ya? Qatar Airways. Qatar Airways. Emirates, sorry. Emirates luar biasa kalau Emirates masuk ya. Saya itu doa maksudnya. Doa, amin. Sorry, saya agak masih
masih agak diperjelas lagi kan mengenai Kampung Persib, menarik juga dari tatanan bahasanya. Tapi secara definisi, secara fungsional, mungkin bisa dikasih bocoran update terakhir itu dulu. Apa sih Kampung Persib itu? Kita jadi, KPR gitu? Bukan. KPR dibiayai oleh pengurus Persib mungkin ya itu ya? Bukan ya? Bukan juga. Silakan. Coba. Sebetulnya melenceng jauh gitu. Melenceng jauh ya. Jadi Kampung Persib itu memang diintegrasikan, nantinya akan ada beberapa dari pemerintah kota yang ingin mengakomodasi nih dari Boboto, dari Persib untuk mendekatkan gitu ya. Jadi Kampung Persib ini nanti ada beberapa entertainment di situ. Oh, komersial area. Iya, komersial area. Okay. Jadi nanti teman-teman yang dari arah kota gitu ya, nanti disediakan shuttle bus untuk ke sini. Jadi nanti ya mungkin membangun museum gitu ya nanti di Kampung Persib. Nanti suka ada lahan untuk UMKM. Jadi tidak akan sepi kayak gini setiap hari. Jadi setiap hari itu rame gitu ya. Ada bisnis future ya. Betul, bisnis future. Jadi untuk masa depannya keuangan Persib juga finansialnya bagus gitu ya. Jadi nggak mati kayak sekarang kan kosong nih gitu. Nanti mah rame gitu. Tapi ada masalahnya ini Kang Devi. Kenapa tuh? Yaitu calon investornya sepertinya masih hitung-hitungan. Jadi calon investor kita apakah mau membangun Kampung Persib dulu atau merenovasi GBLA atau langsung membangun training center. Nah, ini kan terbagi-bagi konsentrasinya. Banyak ini ya, banyak plan ya. Betul. Cuman dari skala prioritas mungkin ya kita tunggu aja ya kabar baiknya. Yang pasti mana yang duluan itu mungkin sudah dipertimbangkan menjadi mana yang mungkin memberikan manfaat lebih banyak kali ya untuk prestasi Persib dan itu dia. Untuk Boboto sendiri. Betul. Kalau ada yang mau kasih keinginan yang mana dulu nih? Biar itu silakan ya. Nah, teman-teman Boboto mungkin kan sekarang bisa gitu ya setidaknya ngasih masukan. Kan kalau investor mah kita yakin lah investor gede yang masuk ya, ada Allianz, pernah dengar mungkin? Allianz Allianz bahkan sudah ninjau langsung ke dalam stadion GBLA. Berarti ada kemungkinan untuk merenov GBLA dan mengganti namanya. Tuh, pasti. Gitu brandingnya. Namun nama GBLA nggak boleh dihilangin katanya. Itu GBLA Plus mungkin ya? Mungkin GBLA Allianz Arena atau Allianz GBLA Arena bisa jadi. Atau punya nama sendiri Kang Devi. Mungkin biasanya disayembarakan. Bisa gitu ya. Bisa disayembarakan dan kita ikutan sih. Nah, itu menarik Kang Ron, informasi sekitarannya ya. Memang ada banyak planning yang memang sudah direncanakan oleh pengurus atau Persib sendiri yang memang sampai saat ini juga belum ada update-nya lagi. Belum ada update-nya lagi. Mudah-mudahan sih mana yang menjadi cukup penting ya didulukan itu bisa realisasikan. Tapi yang terdekat mungkin stadionnya dulu kali ya. Kalau menurut Kang Roni mana yang kira-kira lebih prioritas nih? Ini berarti langsung bocoran ke A1 ya. Kalau ya prioritas kan ada 3 tadi ya, Kampung Persib, revitalisasi atau sedikit perbaikan di Stadion GBLA dan atau langsung training center gitu ya. Kalau hitung-hitungan dari biaya sepertinya ini yang terdekat Kampung Persib gitu kan Devi. Cuma ya itu dia tadi investor mungkin masih menimbang-nimbang unsur bisnis dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi cukup menarik ya informasi sekitar sini. Cuman itu tadi lihat dulu dari sekeliling juga rumput-rumput ya kayak ini juga ya memang tidak terjamah ya. Betul. Ini masih harus kepengurusannya ya itu dia. Kalau memang tadinya diserahkan langsung mungkin ya ke PT PBB ya bisa lebih bersih mungkin gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera terbenahi ya biar jongjon ya. Biar jongjon juga latihan rada nyaman. Nah, itu dia. Betul. Informasi nanti ya. Apalagi ya, mungkin kita tinggal nunggu timnas aja main kali ya. Tanggal berapa? Tanggal 9 ya? 9 dan 12. Hari Kamis ya?
9 Kamis ya. 9 Kamis Indonesia menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Ada updatean kondisi pemain Persib, terutama pemain Persib, kumaha sehat gitu? Persib, insya Allah sehat semua. Sehat ya. Tidak ada 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4 dan ya mudah-mudahan lah bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi mengharumkan nama Persib Bandung juga karena Persib Bandung mengirimkan pemain paling banyak ke timnas ini ya, kan. Bangga ya. Betul, bangga banget. Semuanya bisa berkontribusi ya. Oke. Jadi pemain-pemain yang di timnas ini menurut Kang Roni yang punya kans terbesar untuk dimainkan atau masuk line up dan dimainkan ya. Itu kira-kira di posisi mana dan siapa nih? Oh pasti kalau saya pikir Eliano sudah oke gitu ya main. Nah Tom Hai apakah main di babak pertama atau babak kedua? Insya Allah tetap main. Tetap main ya. Betul. Karena pertandingan menghadapi Bangkok tidak dimainkan Bojan Noda karena Bojan ngasih kesempatan buat recovery kebugaran. Si Tom gitu Hai ya. Tapi Eliano mah digedera jeung Beckham ya. Iya karena masih muda kan usianya juga beda jauh. Itu Eliano bisa jadi pilihan mungkin menurut Kang Roni apa memang dia masuk dalam skema PK ya? Ya, kalau Eliano saya pikir dari determinasinya juga sudah oke lah kelihatan gitu ya. Cuma beda posisi Kang. Dengan siapa? Di Persib dia posisinya di di back kiri kadang, ya. Tapi kalau di timnas kan dia malah jadi attacking midfielder ya? Betul, kalau untuk di timnas ya itu tergantung pelatih ya punya. Tapi yang penting mah bisa di mana wae lah ya. Nah itu dia betul, tapi yang penting main aja lah gitu ya dan menampilkan yang terbaik. Betul. Gitu. Dan Beckham juga saya pikir main juga lah kayaknya dia. Beckham masih udah dalam lagi dalam performa bagus ya? Bagus dia Beckham, betul. Tinggal Mark mungkin Mark kumaha tah penilaianna? Kalau Mark kayaknya agak sedikit berat gitu ya, banyak di situ banyak saingnya ada ya. Pelupesi gitu ya, ada Tom Hai itu kan saingan juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang sama ya. Ya mudah-mudahan Mark juga bisa dimainkan setidaknya. Sebenarnya siapapun yang main tetap kan kita membawa nama merah putih ya, Garuda. Dia, betul. Syukur-syukur ada pemain Persib yang bisa berkontribusi dan menghasilkan nilai yang positif kan menjadi sejarah juga. Betul. Inti namanya pasti pada saat nonton timnas mah bendera kita satu ya. Satu iya tuh merah putih. Tong aya jangan lagi hujat di beda kiri kanan ya gitu ya, beda klub nggak didukung gitu ya. Itulah. Oke. Skor perkiraan skor ya jauh kayaknya sih memang, cuman ini malah ini aja menghadapi Arab ya. 1-0 cukup lah. 2 lah kagok 2-0. 2 kemarin menang 2 dah. 2 optimis ya. Jadi ke Arab jadi Arab maklub kayaknya memisahkan Tegadit. Iya. Jadi balik ke Persib ya. Jadi mudah-mudahan si performa ini terjaga ya pemain Persib ya. Amin. Ada update apa lagi Kang Roni untuk yang karena kan libur 15 hari ya? Libur iya kurang lebih 15 hari ya? Tapi kalau dengan besok mulai latihan kan ada 3 prioritas nih yang mau digojlok sama Bojan katanya dari fisik, taktik, dan teknik. Karena individual katanya pemain masih ada yang kurang, terutama penendang penalti itu yang harus ditentukan gitu ya. Nggak bisa lagi si A, si B, tapi harus pelatih striker Can Aya gitu. Can belum datang. Belum datang atau belum dihubungi ini ya. Beda konteks. Beda konteks ya. Keinginannya besar ya. Boboto Boboto memang sepengaruh itu ya. Sepengaruh itu. Jadi ya sebetulnya kalau sudah gacor striker sih nggak perlu juga ya. Tapi memang ada ya beberapa hal ya bisa jadi gitu nilai plus lah gitu ya, namanya asisten pelatih yang khusus gitu ya, pasti memberikan dampak positif. Tapi ya kita lihat lah kalau Bojan mau manggil Goran lagi, mungkin Goran Paulik ya bisa, tapi belum ada update mengenai itu. Tapi positifnya adalah Persib strikernya can begitu gacor tapi geus HD sok kabayang geus gacor. Nah itu dia betul, sikat bukan mendahului ya, ini kan harapan ya, harapan yang yang keinginan kita semua ya. Betul. Makanya tadi strikernya ya, karena mun tengah mah rada aman ya. Rada aman. Jadi striker dia tinggal nunggu
Ramon aja ini mah ya. Ramon ya. Ramon yang lain aja. udah nyetel ya. Yang lain nyetel. Jung sudah oke dengan Jung dengan Barros ini oke kayaknya tandemnya nih. Iya, iya, Tapi iya. kalau Ramon ya sepertinya makanya kemarin Bojan suruh pressing lawan aja gitu ya, karena melihat ya biar bolanya ngalir ke striker aja. Jadi Ramon diposisikan sebagai apa ya namanya Tim destroyer itu produk ya. Betul. Tapi lebar sih, top score ya Teh. Tapi kan liganya juga rada berpengaruh, Liga Kamboja. Pemain Bayangkara juga sampai sekarang mah masih melempem. Oh iya, ada top score ya. Dia top skornya bersama ya. Sama. Jadi memang agak kurang level berbeda mungkin ya. Ruas meureun main di Indonesia kumaha. Tapi kalau lihat dari cerita lalu salah satu pemain idolanya bukan Gemo, Ciro. Oh, Ciro awal-awal di Persib kayak pertandingan ke-6 baru karena ngagolkeun. Rada susah dulu kan. Betul. Setelah itu kan setelah penalti kalau nggak salah tuh dia penalti ya pertandingan lawan siapa tuh? Oh, saya lupa. Dia pertandingan lawan siapa, dari situ mulai kerannya tuh. Acor tuh. Kalau lihat dari statistik ya. Pertama datang dia juga belum menunjukkan seperti halnya waktu di Persikabo. Betul. Setelah itu lumayan nyetel. Lumayan ngalir gitu kan. Mudah-mudahan sih Ramon gitu ya Kang. Nah, mudah-mudahan lah Ramon tinggal 1 gol, kepercayaan dirinya naik dengan keakraban chemistry dengan pemain yang lain sudah terbentuk. Saya yakin oke lah. Cara gitu chemistry-nya eta kumaha jeung Kang ame alung biung gitu ya. Gitu ya. Mancing bareng atau kumaha? Ini dangdutan atau kumaha? Bisa jadi solusinya ya ke rumah Wah Umu. Tanjung Sari. Can pernah berarti nya? Belum pernah. Jadi kalau makan bareng gitu kan ngobrol paling di meja gitu ya. Ini juga dapat kabar memang ada pemain lokal agak segan gitu ya ngobrol gitu dengan Ramon. Ramon pun agak segan untuk menghampiri dan ikut ngariung lah gitu ya dengan pemain yang lainnya. Nah, inilah agak sedikit kendalanya di situ. Harus ada yang ini ya mencairkan ya mungkin. Itu dia. Apa dia memang termasuk introvert gitu? Oh iya, jadi kasih psikolog gitu ya. Tapi kan ngelihat di medsosnya mah wah lincah pisannya itu lincah, ya. Tapi bisa jadi ya kalau dibilang introvert ya mungkin, tapi kalau dibilang kan Ayano udah Jil juga sama ya. Ya itu satu negara tapi jadi disconnect jadinya ya. No comment juga ya sebetulnya itu ada kenapa bisa agak sedikit ini ya nggak connect gitu ya. Kalau dulu mah Ciro ada DDS itu kemana-mana bareng, tapi ya hasilnya oke. Nah sekarang mungkin ya tinggal itu aja lah, ngasih support aja sebetulnya buat Ramon. Kudu disebelakan heula cik namanya sebelah. Pemain mana deh Nuk? Itu Kang Roni perlu lagi ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri ya, kalau saya lihat lebih ke kepercayaan diri ya mungkin ya. Ya. Kalau kepercayaan diri mungkin siapa ya? Udah semua kok udah William Marcelo terlalu percaya diri atau apa? Nah kalau itu beda ya. Terlalu energik memang. Terlalu energik ya. Karena kan sudah pernah bermain di Arema juga di Liga kita, jadi tahu atmosfernya gitu ya. Nah namanya juga kan di Laniana teh bad boys gitu ya kalau William. Tapi ya selama ini di tangan Bojan Hodak tidak ada masalah. Tidak masalah. Bad attitude senanya, tapi aman-aman wae. Aman-aman aja sejauh ini ya. Kita nggak tahu lah cerita di belakang, tapi yang jelas tidak ada masalah di skuad Persib Bandung gitu. Iya, berarti si Ramon ya jadi rada perhatian khusus ya. Itu perhatian khusus. Atau Kang Ramon lah, gacorkeun di Kang Ramon, kudu dibawa ke meureunnya ke makanan-makanan tradisional Bandung ya. Biar dimakan lalu dia merasuki itu jiwa kebersamaan Sunda ya. Asal nyambung ya Kang Ron ya. Oke, ada informasi menarik apa lagi nih untuk atau kita sambil sekeliling? Mungkin ini juga lagi ada ini ya penyeboran lah di Sebor. Besok latihan ya, besok latihan karena besok latihan ya sekarang disegarkan dulu lah lapangan pendampingnya gitu kan Devi. Cuaca alhamdulillah lagi cerah nih kebetulan nih. Alhamdulillah betul. Kita 2 kali naik bis siap sini ya. Nah.
Itu dia, nanti mah kalau udah Kampung Persib jadi mah teman-teman juga bisa datang sini tiap hari ngelihat pemain latihan gitu ya. Ada shuttle busnya mau dari Cimekar atau Gede Bage gitu. Apalagi dari kota lah, dari stasiun Bandung ya. Bisa langsung ke Cimekar sini. Berarti sebelah sana ya? Iya, situ. Cimekar, kemudian Us ya, Us dekat. Us dekat, shuttle dari ini juga. Ya mudah-mudahan cepet terwujud lah. Nah, itu dia. Besok latihan ikut nimbrung? Ada biasanya tertutup ya? Iya, itu ya. Memang. Makanya jadi, banyak yang dibolong-bolongin teman-teman tuh. Itu dia. Di sekitaran situ tuh dicarolokan, dah yang naroton. Nah, betul. Kalau ini mah bukan dicolokan lagi, Kang Devi, sebelah situ mah udah dicopotan. Udah digorowong ya? Selawong gitu, aduh. Karena mungkin kayaknya mengganggu ya, gimana ya? Emang secara aturan tidak boleh dia ditonton atau diliput? Ada regulasi khusus untuk untuk media atau media apa? Ya. Jadi gini, kalau untuk media itu biasanya dikasih tahu dulu, Bojan ngomong 15 menit awal boleh, tapi selanjutnya tidak boleh, apalagi kalau menghadapi match gitu ya. Jadi ada beberapa teknik dan taktik yang tidak boleh diliput gitu ya. Bahkan sekelas official Persib pun hanya meliput ya kalau nggak foto ya di awal-awal saja gitu teman-teman. Nah ya kalau teman-teman mau lihat ya mangga aja, karena kan ini Kang Ron kalau nggak salah, kalau latihan yang di lapangan pendamping ini lebih ke fisik. Fisik ya. Fisik ya, kalau taktik tuh mereka biasanya di dalam sih. Nggak juga di ada dalam, di sini. Di sini juga sama ya. Di fisik sini ada. Plus taktik ya. Betul. Plus taktik ya. Nah karena nggak ada yang ngeliput, jadi nggak boleh, jadi nggak ketahuan. Jadi memang. Tapi di sana ada menara. Ya. Itu buat fotografer. Fotografer ya. Ya buat official di situ. Official khusus ya. Jadi memang banyak. Kang Roni udah bisa dong, boleh. Meliput ya. Tapi tapi biarin teman-teman kita aja lah. Betul, gitu. betul. Nanti kita karena punya cerita berbeda. Betul. Dan ceritanya juga yang memang lebih menarik untuk dikupas. Betul. Dan lebih lebih edukasi kali ya. Itu dia. Jadi kita udah bagi-bagi tugas nih Kang Devi ya. Jadi teman-teman yang mau yang biasa kirim info, nanti kita yang ngabarinnya gitu. Jadi ya biar nggak bosen lah lihat kita ya. Masa di latihan ada, di podcast ada, di ada gitu ya. Gitu. Oke lah, mudah-mudahan lancar. Amin. Ada lagi mungkin informasi bocoran apa nih yang menarik buat teman-teman Bobotoh? Belum kali ya, karena kita sekarang masih euforia bahagia saja. Menang 0-2 di Bangkok tuh mengulangi sejarah 30 tahun yang lalu gitu ya. Apalagi dapat pulang ke Bandung dapat cuan gitu ya. 800 juta. Gila ya. Banyak liputan ya, akhirnya mereka merasa bahwa oh iya ternyata ya tujuannya tuh keren katanya, karena betul. Asia ya. Karena Asia. Secara bisnis, secara value tim, betul, bener ya, betul. Secara kasta liga itu kan mendongkrak semua ya. Jadi memang cerdas ya, manuver untuk mewujudkan ambisi di Asia ini ya. Itu dia, betul. Jadi ya kalaupun ada target di liga jadi hat-trick, itu mah bonus sebenarnya. Bonus, betul. Sugan, tapi tujuan utamanya mungkin ke sana ya, karena lihat dari skema permainan kayaknya lebih cocok Asianya, lebih itu dia, kita lebih ngabret juga nanti kelihatan ya. Betul, Asia dan Liga Super ini memang nggak tahu ya Bojan punya racikan apa gitu, tapi memang berbeda gitu levelnya. Tapi begitu diterapkan di liga kita, di Liga Super itu nggak jalan taktiknya. Tapi kalau di Asia oke. Ya katanya yang Eliano pernah sampaikan waktu main di pertama main di Liga. Oh di sini mainnya ngabret terus. Nah itu dia. Fokusnya lari gitu kan. Sedangkan di Asia ataupun dia biasa main di Belanda, fokusnya bukan lari, tapi memang ke skema one touch ya. Betul. One touch, one two, bola pendek. Makanya mungkin tipe-tipe permainan tim di Asia memainkan pola seperti itu. Itu dia, betul. Jadi akhirnya kan skemanya masuk. Pada saat di Liga masih menjadi habit di liga itu mengandalkan speed. Nah, itu dia. Betul ya kan? Betul. Mengandalkan speed. Jadi akhirnya ya agak kurang
nyetel seperti di skema Asia, karena kalau lihat main di Asia asa beda kelasnya ya itu benar ya, betul. Jadi, apalagi pembedanya sih Aaron? Pembedanya mungkin ya apa ya itu pemain punya satu motivasi, kalau menang dapat bonus mungkin gitu kan. Dan minimal kita kalau lolos saja dari fase grup masuk ke 16 besar, wah itu hadiahnya sudah melebihi hadiah Superliga gitu ya. Pantes. Jadi bahkan hanya beberapa kali main hadiahnya sudah melampaui dari hadiah Superliga ini Kang Devi. Jadi punya motivasi lebih gitu ya. Bahkan bisa jadi tutorial ya. Nah itu dia, makanya tutorial ke AFC ya, bukan tutorial ke AFC. Tutorial kenging artos nu ageng gitu kan. Itu lagi gitu. Rame ya sekarang. Lagi rame ya. Bohongan itu dah. Bohongan itu dah ngajarkeun penalti. Itu loh gitu ya. Jadi tapi keren ya. Jadi bukan cuman di namanya Asia aja, tapi dari skema permainan, level permainan. Ya, betul. Kadang ngelihat kemarin pas ngagol kena we, si Jung ya. Selebrasi sama mungkin angle kameranya juga asa itu memang Eropa ya itu bener nggak beda betul. Ya yang ngegolin pemain Eropa, kualitasnya kualitas Eropa ya, kualitas Eropa, lapangannya pun kualitas Eropa gitu kan. Jadi gitu. Semuanya klop lah itu ya. Sana meta mah sticknya bagus, sticknya lancar, kerbaleureum gitu ya. Aduh, keren. Mudah-mudahan stabil sih ya. Jadi kalau yang di Asia masih panjang ya perjalanan, tapi kita optimis aja ya. Harus optimis. Kan sudah sudah pada berandai-andai. Final jeung Al Nassr gitu. itu harapan gitu ya. Memungkinkan kalau juara namanya di grupnya masing-masing ya. Kalau Al Nassr juga lolos ya. Kalau Al Nassr juga lolos. Nah, Al Nassr juga agak lagi turun ya kayaknya ya. Itu dia, berharap saja boleh lah itu ya. Siap. Mungkin ada lagi Kang Ron. Cuaca sana sudah mulai cedem ini. Sudah mulai cedem. Ya. Jadi ya mungkin cukup kali ya. Cukup mungkin kita update di mana lagi nanti, di dalam stadion mungkin ya. Di dalam stadion kita di mana lagi, di atas stadion kan ada aneh gitu ya. Di atas kita podcast cuman Sugan boleh lah ya. Sugan boleh ya, naiknya Sugan bisa gitu naiknya gitu. Oke, thank you Kang Roni informasinya yang terupdate, mungkin situasi suasananya yang tadi yang di awal ya. Yang jadi notice mengenai pemeliharaan area outdoor. Nah, itu dia. Termasuk area-area di sekitaran lapangan pendamping dan juga outdoor lapangan parkir ya. Betul. Ya biar indahnya itu menyeluruh. Ada mungkin Kang Roni kata-kata pamungkasnya untuk podcast kali ini? Kata-kata pamungkas ya mudah-mudahan lah seluruh pemain Persib bisa menyambung silaturahmi lahir dan batin. Amin. Supaya di Super League ini semakin menanjak lagi prestasi. Amin, semoga ya. Jadi oke lah, mungkin kita akhiri podcast hari ini. Kang Ron mungkin mau closing biasa Kang Devi. Seperti biasa kita closingnya sambil keliling ya. Thank you para bobotoh muda, bobotoh kolot, bobotoh sealam dunia. Betul. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita yang ngalor ngidul tapi ada inti-intinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi edukasi dan jadi hiburan tentunya. Amin. Ya Kang Ron ya. Siap. Jadi terima kasih untuk menyimak. Betul. Salam sehat selalu untuk bobotoh sealam dunia. Semoga Persib sukses selalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.